teman-teman, kembali lagi dengan gua Randy Emperor, it's your boy Akyong teman-teman. Ya kali ini gua akan mulai dengan settingan baru untuk cerita Kyong Story. Kita berjumpa lagi dengan Kyong Story di episode gua udah nggak hafal lagi ini udah episode yang keberapa. Tapi kali ini gua ingin berbagi sebuah cerita yang bisa dibilang ini teringat sama gua karena ini cukup seram, cukup menakutkan, tapi ini kita bisa bilang seramnya karena dibikin orang lain teman-teman. Mau tahu kenapa bisa gue bilang dibikin orang lain? Pas sebelum itu kalian pastikan dulu untuk subscribe, like, share, dan di komen video ini teman-teman, karena itu membantu gue untuk menyemangati gue untuk bikin terus berkarya, bikinin Kyong Story buat kalian mendengar untuk menemani malam minggu kalian teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatiin selalu Kyong Story itu adanya di malam minggu. Mungkin untuk Kyong Story yang minggu depan gue mulai akan mengambil cerita dari gue akan baca-baca, gue akan research, gue akan cari cerita orang lain karena cerita saya maybe the end habis teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini tentu gue yakin kalian sudah hit tombol subscribe, like, share, dan komennya. Kalian udah komen gue akan cerita sekarang teman-teman. Oke, kali ini cerita yang mau gue angkat adalah cerita tentang rumah yang sekarang saya tinggalin di Pekanbaru teman-teman ya. Cukup kalian tahu bahwa rumah ini berlantai 3, bertingkat, dan dari dulu gue tinggal di sini tuh nggak pernah ada masalah apa-apa, aman-aman aja, semuanya baik teman-teman. Meskipun ada penunggu rumah tapi tidak bermasalah. Nah, jadi pada waktu itu ayah saya ada punya bisnis, punya toko. Waktu itu kita bukanya di sini. Dan kebetulan waktu itu toko ayah saya lumayan laku teman-teman ya. Waktu itu kita bergerak di bidang spare part kendaraan ya, spare part kendaraan roda 4. Di mana itu cukup laku teman-teman ya. Sementara saingannya banyak sekali ya. Saingannya banyak sekali dan pada waktu itu kita lumayan laku dan ya bisa dibilang keluarga kita lumayan berada pada waktu itu ya teman-teman ya. Singkat ceritanya keanehan mulai dialami oleh ibu saya, yaitu karena setiap pagi pada saat kita buka pintu, kita buka toko, itu mulai ada hari Minggu pertama itu ini ceritanya udah lumayan lama ya teman-teman ya. 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu ini terjadi ya. 10 tahun yang lalu lah guys ya. Mulai minggu pertama ada suatu masa itu pada minggu-minggu pertama itu, jadi kalian bayangin ya, buka pintu toko, set ya, buka pintu ruko. Di depan itu ada kayak kembang-kembang segala macam gitu teman-teman ya. Kayak ada orang naburin kembang. Ini aneh banget karena kita kan ruko ya teman-teman ya. Rumah toko kalian pasti tahu tuh di depan tuh pelatarannya pasti semen ya. Semen atau enggak coran dari, kalian tahu kan lantai yang dari semen tapi ya nggak ada tanaman teman-teman ya, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa mengakibatkan kembang gitu loh teman-teman. Karena ini kembangnya tuh kembang yang spesifik ya, kayak bunga-bungaan yang 7 rupa itu teman-teman ya. Jadi tuh banyak sekali bertebaran di depan pintu toko saya, toko kita. Pada waktu itu waktu itu nyokap pada bilang kayaknya dia menganggap itu ya udahlah, mungkin karena kebetulan memang meskipun kita ruko, di tetangga-tetangga kita ada yang pelihara bunga juga di lantai 3-nya, mungkin terbang dan jatuh. Tapi pada waktu gua ngelihat di depan rumah itu bunganya itu rapi teman-teman ya. Jadi kalau biasanya kalau logika gua, kalaupun bunga orang jatuh, tapi gua nggak tahu juga ya, tetangga sebelah tuh gua nggak ngerti dunia perfloraan ya, bunga apa, gua taunya bunga mawar, oke gua mengerti. Tapi kalau bunga-bungaan yang kembang-kembangan gitu gua paham teman-teman ya. Dan bentuknya tuh menurut gue tuh terlalu rapi teman-teman ya. Kalau biasanya kalau kita ngelihat bunga atau apapun daun yang jatuh dari pohon pasti kan bentuknya berserakan teman-teman ya. Pasti berserakan. Ini rapi banget kayak tersusun gitu teman-teman ya. Oke, akhirnya disapu sama nyokap gue, disapu terus dibuang. Oke. Nah, sebulan setelah itu giliran saya yang buka toko pagi. Jadi saya buka pintu, set. Itu di sekeliling ruko saya, dari pintu, kalian bisa bayangin ya kan, pintu ruko kalau terbuka kan begini ya teman-teman ya, begini ya. Itu dari ujung sini sampai ujung sini itu ada kayak air teman-teman ya, ada kayak air yang mengalir gitu teman-teman ya. Kayak kalian tahu kan air diserakin tuh set gitu, airnya diserakin tuh persis di depan toko teman-teman ya.
persis di depan toko. Jadi itu benar-benar melintang gitu teman-teman ya, kayak diserakin gitu, set gitu ya. Saya udah mulai curiga teman-teman. Jadi saya manggil kebetulan waktu itu ada karyawan toko, namanya Joni, ya Bang Joni. Ya, Bang Joni ini orang ya termasuk taat dan keluarganya ada yang termasuk orang pintar juga. Terus pada waktu itu gue langsung kasih tahu ke dia udah mulai curiga teman-teman. Karena ini kemungkinan besar ini kerjaan orang dikerjain. Memang pada saat yang setelah ada bunga mawar, ada apa itu toko kita ada terganggu sedikit teman-teman ya. Itu banyak sekali orang-orang yang kita bilang lumayan mengganggu ya. Datang ke toko nanya-nanya, nggak beli, terus banyakan beberapa pelanggan lama gitu teman-teman agak menghilang ya. Jadi ada yang udah pergi ke toko sebelah, ada yang ya udah gitulah teman-teman ya, padahal udah kita anggap keluarga ya. Jadi beberapa pelanggan lama kita yang udah benar-benar kita anggap keluarga itu biasanya kita servis dengan baik. Setiap kali ada hari besar kita pasti membelikan sesuatu, parcel atau apapun itu. Tapi dia tiba-tiba pindah ke toko lain teman-teman ya. Dan itu aneh banget ya. Nah habis itu kita memanggil akhirnya si Bang Joni ini manggilin ayahnya untuk ngecekin di toko. Gue masih ingat itu Jumat malam dia datang. Ini bukan di Jumat malam ya, berarti Jumat malam mau hari ke Sabtu teman-teman ya. Nah dia tuh datang ayahnya, terus itu mulai yang ngebaca-bacain ayat atau apapun melaksanakan ritual. Itu pas dia lagi duduk di dalam toko, pertama dia kayak duduk bersila gitu teman-teman ya, kayak bersemedi gitu. Pas dia lagi duduk, di depannya dia taruh lilin, dia baca-baca apa gitu teman-teman ya. Terus dia mulai terpental guys ke belakang guys. Terpental ke belakang. Aneh banget. Terus dia bilang wah ini nggak beres katanya. Oke, terus akhirnya setelah itu kita kan, gue juga nggak ngerti apa-apa, ngerasa kayak ini benar nggak sih? Is this real gitu loh? Kok kayak bisa, tapi ini memang terpental gitu teman-teman ya. Ini nggak beres nih katanya. Rumah lu dikerjain nih katanya. Oh gitu ya. Terus gak lama kemudian dia ngecek, jadi di depan toko, di depan ruko saya itu ada parit kecil di bawah. Ada parit kecil di bawah itu. Jadi itu paritnya itu jadi ada toilet, bukan toilet ya. Ada kayak semacam ini ya teman-teman ya. Ada semacam kayak parit kecil dari belakang toko sampai ke depan. Itu ada parit kecil. Biasanya parit ini sih biasanya tuh tidak tergenang air teman-teman ya. Karena ini gua nggak tahu ya. Dulu orang yang bikin rumah ini tuh fungsi paritnya itu saya nggak tahu teman-teman. Gunanya buat apa tuh saya kurang tahu tuh. Jadi ada di dalam parit kecil itu bapaknya Joni ini, Bang Joni ini menengadahkan apa gimana ya, kayak menaruh tangannya ke dalam gitu, ngejorokin tangannya ke dalam, ngambil ada satu buntelan warna putih diikat sama benang warna merah kalau nggak salah gue, merah sama kuning ya. Jadi begitu dibuka itu di dalamnya ada kain kafan katanya. Ya kayak kain perban gitu, apa sih? Kain kafan sih kata dia, kain kafan. Di dalamnya itu ada botol kaca kecil seperti ini ya, sekecil ini. Terus di dalam botol itu ada jarum, teman-teman. Ya. Habis itu setelah diambil, terus katanya dia harus melakukan ritual buat buat membuang ini. Jadi nggak bisa sembarangan buang, oke. Jadi selepas dari itu bapaknya Joni bilang, dia masih ngomong katanya, rumah lu ini lebih parah dari yang lu tahu katanya, dan gua nggak sanggup. Cuman karena pada waktu itu keluarga saya tuh bukan keluarga yang terlalu percaya hal-hal begini. Mungkin kita ngelihat ya, ada yang kejadian dia terpental, mungkin ngelihat ada yang pelanggan kita sepi gitu teman-teman ya. Kita mulai agak sedikit ya, tapi sedikit lah guys. Tapi orang tuaku masih nggak terlalu enggak lah, itu nggak mungkin lah, nggak kayak gitu ya. Jadi orang tua gue masih nggak yakin. Jadi setelah kejadian itu orang tua gue cuek-cuek aja teman-teman ya.
Jadi kayak ya udahlah kan udah gitu kan. Nah pada waktu itu minggu keberapa ya teman-teman ya, tiba-tiba kita tuh di rumah nyokap gua lagi nyuci piring di dapur. Itu dia ngedenger ada kayak bunyi barang jatuh gitu, pak gitu teman-teman ya. Tapi nyokap gue bilang dikirainnya tuh gua atau siapa gitu yang ngelempar barang atau apa gitu, dia ngomel-ngomel kan. Terus kita semua bilang itu nggak ada apa-apa, kita nggak ngapain, kita di kamar gitu loh kan. Singkat cerita akhirnya itu pun dicuekin juga teman-teman, dicuekin lagi. Sampai akhirnya setelah kejadian itu selama 2 bulan 3 bulan itu di rumah tuh sering berantem teman-teman ya. Makin sering berantem. Ada masalah kecil emosi. Ada masalah kecil emak gua bisa ngamuk-ngamuk lempar-lempar barang. Ada masalah sedikit bokap gua bisa tinju-tinju tembok, mukul-mukul kepalanya. Itu aneh banget teman-teman ya. Di situ akhirnya gue punya teman lagi. Ya gue punya teman waktu itu kebetulan, ini teman gue namanya Anton. Dia ini kerja di suatu bank di perusahaan, di bank. Ya di bank. Akhirnya gue cerita ke dia. Dia bilang kemungkinan besar sih rumah lu tuh dikerjain orang makanya kayak gitu katanya. Nah pas kita lagi cerita-cerita gitu muncullah tetangga gue teman-teman ya. Jadi gue punya tetangga namanya, di tetangga belakang rumah tuh ada namanya Mas Jun teman-teman ya. Jadi Mas Jun ini dulu gue berteman sama dia gitu kan, sering ngobrol, sering apa. Terus akhirnya dia juga ngedengar ada apa sih. Terus gue ceritain permasalahannya gini yang gue alamin dari toko gue, mulai terjadi ada kelopak bunga, penyiram, ada kayak air yang lewat. Terus juga ada terus ada juga kayak ya yang manggil orang pintar yang bapaknya si Joni ini tadi ya teman-teman ya. Nah, terus dia bilang, gue punya kenalan katanya, lu mau coba nggak? Tapi percaya nggak percaya ya. Terus gue bilang ya udahlah, gue putuskan untuk diri gue sendiri, ya udah panggil aja deh. Akhirnya kita manggil Pak Haji juga. Jadi beliau ini datang ke rumah gue, terus dia ngebaca-baca dan segala macam yang gue nggak tahu lah ya, gue nggak paham ritual-ritualnya. Dia bilang, wah ini berbahaya katanya. Rumah lu ini dituju orang katanya. Jadi kalau buat kalian yang nggak ngerti, dituju orang tuh maksudnya kayak disantet gitulah ya teman-teman ya. Dikerjain, dikirim sesuatu teman-teman ya. Nah jadi pada waktu itu dia bilang, jadi terus gimana? Terus gue bilang, bisa nggak bapak untuk mengusir itu? Bisa katanya. Tapi ritual ini harus dilakukan minggu depan hari Kamis katanya kalau nggak salah gue, hari Kamis malam. Syaratnya gampang dek katanya. Apa tuh pak? Adek cukup bawain saya pahat, palu. Kalian tahu kan pahat yang kayak besi, pahat. Tahu nggak pahat ya? Buat mahat dinding itu loh guys ya. Pahat, palu, sama katanya butuh telur. Oke. Oh, karena syaratnya gampang, ya udahlah teman-teman ya. Terus bapak ini juga bilang untuk biayanya terserah dari adik aja berapa adik ikhlas. Tapi dia kalau nggak salah punya ada beberapa mahar, kalau nggak 250.000 ya buat dia beli bahan yang dia harus beli sendiri katanya ya. Jadi gua kasih duitnya. Terus gua cuma nyari pahat. Oke, tibalah di hari yang pada waktu itu teman-teman ya. Dimana tuh keadaan rumah gua makin, jadi tuh pas hari Kamis tuh agak anehnya nyokap sama bokap gua pergi teman-teman ya. Jadi mereka tuh entah kenapa tadinya mereka di rumah, terus tiba-tiba kayak ada orang teriak-teriak, nyokap bokap gue teriak-teriak, terus mereka keluar rumah gitu teman-teman, pergi. Nah jadi dari habis itu, akhirnya Bapak Haji ini datang, gue udah lupa namanya siapa ya, bersama teman gue si Jun ya. Nah si Jun ini datang, lu udah bawa pahatnya Ren? Ada, gue ada bawa, sama palu, sama telur gue bawa. Telurnya udah direbus, telur rebus teman-teman ya. Telur rebus sama telur yang masih mentah teman-teman. Jadi dia mintanya 12 biji, 6 rebus, 6 yang masih mentah. Terus beliau membaca-baca ritual, dia sambil menggerakkan tangan kayak gini teman-teman ya. Gue nggak ngerti juga. Tapi ini first encounter gue sama dunia ginian ya. Dunia maksud gue memakai orang pintar ya. Jadi dia kayak begini-beginiin tangan teman-teman. Jadi dia berkeliling dari depan rumah sampai ke belakang. Akhirnya dia berhenti di depan tangga teman-teman ya. Dan dia langsung stop tangannya di sini, katanya di sini katanya. Gue lagi tahan, gue cuma punya waktu 1 jam katanya.
Lu pahat lantai, jadi lantai gue ini kan tembok semen ya teman-teman ya. Lu pahat lantai pakai pahat lu ya. Lu pahat nih lantai ya sampai segini dalam katanya. Pahat katanya, pukul, lu yang pukul katanya. Jadi gue disuruh mukul teman-teman. Dalam hati gue kan, wah ini bener nggak sih? Jangan aneh-aneh dong, jangan ngadi-ngadi gitu kan. Lantai rumah gue jebol ntar gimana gitu loh. Terus teman gue kata si Jun bilang, nggak apa-apa Ren, nanti gue yang bantu, gue ada semen di belakang katanya. Nanti gue yang semenin, pokoknya orang tua lu nggak tahu deh katanya gitu. Gue masih ingat waktu itu pukul 10 malam, orang tua gue belum pulang. Jadi gue punya waktu sampai pukul 11 ya, 10 malam. Di situ akhirnya dengan gue bilang apa namanya, dengan berat hati, karena gue takut juga ngerusak rumah. Kalian pasti tahu feelingnya ya, ngerusak rumah tuh akibatnya akan diapain sama orang tua teman-teman ya. Dengan berat hati akhirnya gue pukul, gue tepok lantainya sampai hancur. Cepet kata dia. Ya udah cepet. Akhirnya gue bilang setelah sampai berapa lama gitu, agak capek, gue gantian sama si Jun mukul. Kita ada setengah jam ganti-gantian mukul. Akhirnya pas giliran gua, kata Pak Hajinya cukup sampai di sana. Jadi lubang yang kita bikin itu kurang lebih sebesar inilah teman-teman. Enggak gede, sebesar ini. Sebesar ini guys. Sebesar ini ya. Ya, besar ini. Nah, dalamnya sih sekitar ya seginilah, bener lah segini, 5 cm kayaknya. 10 apa berapa senti nih segini nih. Gua nggak tahu deh segini. Lebarnya segini, dalamnya segini. Pak Haji ini tadi bilang saya butuh air katanya. Gua ambilin air. Terus Pak Haji telur yang tadi nih, telur yang mentah. Jadi telur ini dipecahin, dibaca-baca sama bapak beliau, dimasukin ke dalam lubang yang tadi saya bikin, terus ditambahin air teman-teman. Lihat baik-baik ya katanya ya. Tangannya kosong teman-teman ya, tangannya kosong nih. Dia menjulurkan tangan ke dalam lubang yang baru saya bikin. Percaya tidak percaya, dia menarik sesuatu teman-teman ya. Dan yang lucunya kalian tahu nggak guys? Kalian tahu mainan boneka? Saya begitu lihat tuh saya lihat teman-teman ya. Begitu ditarik sama dia, kalian tahu mainan boneka yang anak-anak main nggak teman-teman? Yang boneka bayi, yang nggak pakai baju, yang kayak Barbie teman-teman. Tahu nggak? Yang kayak Barbian. Terus dia nggak berapa besar sih bonekanya? Segini lah besarnya ya. Segini besarnya. Itu ada boneka yang kayak Barbie yang kepalanya botak. Ditarik sama bapak ini, terus di sekeliling badan dari Barbie ini dililit sama benang 7 warna teman-teman ya. Ada putih, merah, biru, kuning, pokoknya gue nggak inget ya, pokoknya 7 warna, biru apa gitu. Itu dililit di leher, di punggung, di selangkangan, di kaki, dililit semua teman-teman. Ada 7 helai benang melilit. Dan di belakang kepala sini itu ada paku payung. Kalian tahu paku payung? Paku yang kecil pendek segini, itu dipaku di belakang sini teman-teman ya. Jadi ada 1 paku di sini, 2 paku di sini, 3 paku di sini teman-teman. Jadi ada 3 paku dan di dada 1 di paku payung. Jadi kata bapaknya, terus gue kaget dong. Pak ini apaan pak? Ini benda yang dikirim ke rumah kamu katanya. Benda ini dia tuh putar-putar keliling rumah lu katanya. Jadi menurut penjelasan bapak ini, benda ini muter-muter keliling rumah gue. Makanya tadi pasti ini dia stop di situ teman-teman. Dia stop. I don't know ya. Gua nggak tahu deh, percaya atau tidak percaya ya. Jadi maksudnya terus gimana nih Pak Haji? Benda ini katanya harus kamu yang buang. Harus dibuang ke air yang mengalir katanya teman-teman. Sungai dong gue bilang. Iya. Kebetulan di Pekanbaru ini ada sungai namanya Sungai Siak teman-teman ya. Kamu harus buang dia di sungai yang mengalir. Oke. Gue bilang itu aja syaratnya pak. Ya itu aja syaratnya. Akhirnya lubang yang tadi kita bikin, kita tutup lagi pakai semen. Kan udah air sama telur ya. Kita tinggal tambahin semen. Jadi kan jadi semen lagi dia teman-teman ya, di semen. Supaya orang tua gue gak tahu. Dan anehnya, setengah jam setelah gue selesai dan gue naruh, jadi boneka itu gue taruh di dalam toples plastik bekas baut waktu itu. Jadi gue kayak ada cemilan. Nah toples ini deh, nih toples makanan gitu ya, yang biasanya kan kalau dipakai sama orang tua gue buat naruh baut gitu ya. Gue buang isi bautnya, gue taruh bonekanya di dalam toples kayak gini teman-teman ya. Jadi habis itu gue putuskan untuk gue simpen. Jadi bonekanya gue taruh di dalam itu, gue tutup.
Gue tutup dalam toples kayak begitu. Setengah jam setelah itu gue simpan, udah selesai semuanya, orang tua gue pulang teman-teman. Mereka nggak tahu apa-apa, langsung tidur. Keesokan harinya gue pergi ke Sungai Siak. Gue pergi ke, lebih tepatnya ke jembatan Siak 2. Karena yang jembatan Siak 1, jadi jembatannya di kotanya ada 2 guys. Kok sungainya panjang, jadi ada 2 jembatan. Jembatan yang pertama yang Lekton itu terlalu rame orangnya dan gue nggak enak gitu ya. Masih ada satu lagi jembatan lagi yang sepi guys. Jembatan Siak 2 namanya teman-teman ya. Jadi jembatan Siak 2 ini lebih sepi teman-teman ya. Biasanya cuma supir truk yang lewat sana. Gue pergi ke sana dan toples itu gue lempar ke dalam, ke sungai itu teman-teman. Ke sungai itu gue lempar dah tuh. Dan perlahan-lahan sih memang ada sedikit efeknya. Ada beberapa pelanggan lama kita kembali, tapi tidak semua. Tapi dari sana itu mungkin juga karena zaman ya. Gue juga orangnya skeptis, nggak terlalu berpikiran semua serba supernatural ya. Soalnya dunia-dunia perdukunan ya gue memang bisa lihat hal mistis, tapi gue masih asing lah dengan nama-namanya dunia-dunia kerjaan dukunan, persantetan gitu segala macam. Gue masih belum tahu nih teman-teman. Gue masih nggak paham. Tapi mulai dari sana tuh usaha ayah saya memang perlahan-lahan turun terus teman-teman ya. Sampai akhirnya kita putuskan untuk tutup toko yang di sini dan akhirnya kita pindah ke toko yang saya cerita di cerita sebelumnya teman-teman, yang ada di Panam, yang di Simpang Tabe Gadang. Nah jadi itu dari sana turun. Jadi usaha kita di sini tuh udah mulai mau stuck lah teman-teman. Istilahnya udah mulai nggak laku gitu ya. Jadi kita akhirnya mutusin buat pindah lokasi toko gitu teman-teman. Pengalaman mistisnya ini menurut kalian cukup mistis nggak sih? Gue nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin ini nggak sehoror cerita penampakan gue atau segala macam. Soalnya ini gue nggak nampak apa-apa. Cuman lebih kayak cerita pengalaman gue bersama dunia-dunia yang gue bilang kayak aneh gitu teman-teman ya. Kayak aneh. Ada boneka lah yang dililit lah. Ada air, katanya air jenazah lah itu ya. I don't know. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Atau mungkin punya pengalaman yang mungkin mirip, mungkin karena persaingan bisnis, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi mungkin ini banyak terjadi ya. Karena persaingan bisnis ini bisa kapan aja memang. Dan apa aja orang bakal lakuin teman-teman. Supaya kaya ya. Banyak hal yang terjadi. Dan gue nggak tahu, mungkin kalian bisa ceritain dengan versi kalian. Kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Gue suka juga dengar baca-baca cerita kalian. So sampai sini dulu kontennya teman-teman. Gue rasa pengalaman gue yang kali ini kayak gini ya, Kyong story-nya ya teman-teman ya. Kalian tulis komen di bawah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalain loncengnya biar tahu kapan gue live stream atau kapan gue bikin konten lagi. So, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri dulu. And see you in next story. Bye-bye.